berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi di sini siapa yang nggak hadir? Temannya siapa yang hadir hari ini teman-teman? Hadir semua. Hadir semua. Ya. Gue absen dulu bentar ya. Boleh. Nursita. Saya Bu. Isti Maiza. Hadir. Jadi Samila. Hadir Bu. Nur Hayati. Hadir Bu. Kofi. Hadir Bu. Zahra. Oke, hadir semua ya anak ibu rajin-rajin. Jadi kita sekarang belajar penataan rambut dan sanggul. Anak-anak ibu sebelumnya udah tahu belum apa itu penataan rambut dan sanggul? Nah, diawali dulu penataan rambut. Ada yang tahu nggak apa itu penataan rambut? Nggak tahu. Jadi di sini ada penataan rambut menurut Kusuma Dewi. Ada penataan dalam arti luas, ada penataan dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas itu penataan yang meliputi semua tahap dan semua segi yang dapat diberikan kepada seseorang dalam rangka memperindah penampilan dirinya melalui pengaturan rambutnya. Contoh penataannya penataan dalam arti luas ini seperti kalian tahu pesampoan, pemangkasan, pengeritingan, pewarnaan, pengurusan, pratata dan penataan itu seperti kita menyisir itu termasuk pengertian dari penataan dalam arti luas. Sedangkan penataan dalam arti sempit ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, penataan rambut dalam arti sempit itu tidak akan memperindah bentuk rambut sebagai tahap akhirnya. Tahu seperti apa? Seperti kita penyisiran, penyanggulan, penempatan berbagai hiasan seperti aksesoris di rambut itu penataan rambut dalam arti sempit. Sekarang udah paham kan? Nah, sudah mengetahui konsep dasar dari penataan rambut. Siapa yang tahu apa tujuan dari penataan rambut? Supaya rambut lebih bagus. Benar, Mas kita. Gimana Mila? Supaya rapi. Rapi, ya benar. Gimana yang lain? Supaya cantik. Iya benar, anak-anak itu benar sekali. Semua yang kalian katakan itu memang benar. Yang pertama memang untuk mempercantik seseorang, seperti untuk pesta, acara pernikahan. Sekarang juga yang tidak pakai jilbab kan menggunakan penataan rambut, dibentuk sedemikian rupa. Kemudian juga penunjang penampilan rias kita. Kalau dirias lebih bagus lagi kalau rambutnya ditata. Kemudian penataan rambut ini juga bisa disesuaikan dengan tren yang berlaku. Jadi tidak hanya model itu aja. Model penataan rias rambut ini terus berkembang. Jadi kalian nggak rugi kalau belum pelajari penataan rambut ini. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penataan rambut. Ada yang tahu? Nggak ya? Jadi Ibu jelaskan. Adapun faktor yang mempengaruhi penataan rambut itu ada 4. Ada faktor perwujudan fisik, faktor pendidikan, faktor penghargaan seni, faktor kepribadian. Salah satunya kalau faktor perwujudan fisik ini penataan rambutnya disesuaikan. Seperti apa model rambutnya? Kan ada orang yang punya rambutnya seperti lurus, ada yang keriting, kan disesuaikan penataan rambutnya. Lalu ada juga yang seperti melihat bentuk wajahnya seperti apa. Seperti apa bentuk tubuhnya, warna rambutnya, itu disesuaikan. Terus ke acara apa dia akan pergi. Nah, selanjutnya ada faktor pendidikan. Kalau faktor pendidikan ini semakin orang yang sering belajar sama orang yang tidak belajar tata rias itu tidak mempelajari penataan rambut ini berbeda, anak-anak. Kalian yang belajar penataan rambut ini tentu lebih pandai daripada orang yang tidak belajar. Benar tidak? Benar. Makanya beruntung kita yang mempelajari ini, karena banyak yang membutuhkan jasa kita. Lalu ada faktor penghargaan seni.
dari penataan rambut setiap orang itu berbeda-beda, kreasinya berbeda-beda. Itulah yang mempengaruhi dalam penataan rambut. Jadi itu termasuk ini berbentuk seperti lebih suka yang simetris, ada yang nggak simetris, ada yang sukanya sanggulnya besar, ada yang sukanya rambutnya bergelombang, gitu. Itu merupakan sebuah. Kemudian ada faktor kepribadian. Nah, kepribadian ini lebih ke sifatnya. Kayak orangnya itu pendiam. Gak mungkin dia penataan rambutnya warnanya gonjreng gitu kan. Terus pasti lebih yang anggun, yang lebih simpel. Selanjutnya ada pola penataan sanggul. Jadi di sini ibu ada media wall chart. Nah, ibu bikin sendiri. Ini kalian bisa lihat. Kelihatan sampai belakang? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Jadi pola penataan rambut terdapat 5. Yaitu pola penataan forehead. Tahu forehead apa bahasa Inggrisnya itu? Bagian depan. Apa? Bagian depan. Kemudian crown atau top mesh. Kalian tahu di mana top mesh? Atas. Ya, benar. Kemudian back mesh. Back mesh artinya belakang. Jadi penataan rambutnya pola belakang. Lalu ada pola simetris dan asimetris. Kalian tahu apa arti simetris dan asimetris? Simetris artinya seimbang. Asimetris artinya tidak seimbang. Kalau tadi sanggul top mesh kan berada di atas nih. Itu artinya simetris karena seimbang. Kita lihat proporsinya. Dari kiri kelihatan sama seperti itu, dari kanan terlihat seperti itu. Itu namanya simetris. Kalau asimetris, sanggulnya dia hanya sebelah kanan saja. Dan sebelah kiri tidak terlihat sanggulnya. Itu dinamakan pola penataan rambut asimetris atau tidak seimbang. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Ibu dari kelima, saya ibu ya kelima tadi ada asimetris, simetris sama forehead tuh. Kalau sesuai dari cara penataannya susah yang mana, Bu? Susah ya. Kalau yang susah dari pola penataan rambut ini sebenarnya lebih kurang itu sama ya anak-anak. Tergantung lagi kita ada namanya teknik penataan rambut. Teknik penataan rambutnya itu berapa banyak? Kalau cuma satu teknik aja itu gampang. Kalau ada yang tekniknya sampai 4 teknik, itu tuh biasanya digunakan untuk penataan sanggul fantasi. Paham sih Kak? Paham Bu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi ya anak-anak Ibu? Jadi dari anak-anak Ibu siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Boleh angkat tangannya. Saya Bu. Iya Narsita, silakan. Tadi itu penataan rambut tuh menurut pengertiannya tuh ada arti luas dan ada arti sempit. Sedangkan menurut arti luasnya yaitu penataan tahap awal seperti pengeritingan, pewarnaan, sama pemangkasan. Sedangkan dalam arti kata sempit yaitu tahap akhir seperti penyamburan, penyisiran dan penempatan berbagai aksesoris. Sedangkan tujuan untuk penataan rambut yaitu mempercantik diri, memiliki keterampilan pada bidangnya, terus menciptakan kreasi sesuai bentuk dan anggota wajah gitu. Ya, benar, Sita. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Ya, Nila, silakan. Saya yang tahu tentang pola penataan yaitu forehead, crop atau top mesh, back mesh, simetris dan asimetris. Ya, benar. Nah, itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu penataan rambut dan sanggul. Minggu depan kita akan
membahas mengenai apa saja alat dan bahan maupun kosmetik yang digunakan dalam penataan rambut dan sabun. Terus sudah itu kita melakukan praktek penataan rambut. Mengerti sampai di sini anak-anak ibu? Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa